Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Rahadilatul Ais dari Teknik Sipil kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia terapan di dunia teknik sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang keramik. Keramik adalah material-material padat anorganik non-logam. Material tersebut dapat berupa kristalin atau non-kristalin. Keramik non-kristalin meliputi gelas dan material lain dengan struktur tidak beraturan, amorf, sedangkan kristalin memiliki struktur beraturan. Keramik dapat memiliki struktur jaringan kovalen, ikatan ion, atau gabungan keduanya. Secara umum, bersifat keras, getas, dan stabil terhadap suhu yang sangat tinggi. Objek-objek keramik banyak yang lebih tegar dan kuat ketika dibentuk dari campuran kompleks dua atau lebih material. Campuran seperti ini dinamakan komposit. Komposit lebih efektif dibentuk melalui penambahan fiber keramik ke dalam material keramik. Pembentukan fiber keramik dapat diilustrasikan misalnya dengan silikon karbida atau karborundum. Komposit keramik secara luas digunakan sebagai alat pemotong logam. Material keramik digunakan untuk roda penggiling dan amplas sebab memiliki kekerasan yang tinggi. Beberapa keramik seperti kuarsa, kristal SiO2 merupakan piezoelektrik. Kuarsa ini dapat membangkitkan potensial listrik jika bahan tersebut ditekan secara mekanik. Salah satu kegunaan keramik yang sangat populer adalah keramik untuk lantai, tile keramik dengan permukaan mengkilap. Selain memiliki nilai estetika, keramik juga dapat melindungi panas dari bumi sehingga lantai tetap terasa dingin. Bahan-bahan keramik berasal dari berbagai bahan kimia meliputi silikat, oksida logam, karbida atau karbon dan logam, nitrat atau nitrogen dan logam, atau aluminia, Al2O3. Bahan baku pembuatan keramik ada 3, yaitu lempung atau tanah liat, pasir, dan feldspar. Lempung merupakan aluminium silikat hidrat yang tidak terlalu murni, yang terbentuk sebagai hasil pelapukan dari batuan beku yang mengandung feldspar sebagai salah satu mineral asli yang penting. Reaksinya sebagai berikut: K2O dikali Al2O3 dikali 6 SiO2 ditambah CO2 ditambah 2H2O, kemudian menghasilkan produk K2CO3 plus Al2O3 dikali 2SiO2 dikali 2H2O plus 4SiO2. Konversi kimia. Semua produk keramik dibuat dengan mencampurkan berbagai kuantitas bahan baku di atas, membentuknya dan memanaskannya sampai suhu pembakaran. Suhu ini mungkin hanya 700 derajat Celcius untuk beberapa jenis glasier luar, tetapi banyak pula vitrifikasi yang dilakukan pada suhu setinggi 2000 derajat Celcius. Pada suhu vitrifikasi, terjadi sejumlah reaksi yang merupakan dasar kimia bagi konversi kimia, yaitu 1. Dehidrasi atau penguapan air kimia pada suhu 150–650 derajat Celcius. Yang kedua, kalsinasi, misalnya CaCO3 pada suhu 600–900 derajat Celcius. Yang ketiga, oksidasi besi dan bahan organik pada suhu 350–900 derajat Celcius. Yang keempat, pembentukan silika pada suhu 900 derajat Celcius atau lebih. Pewaris umum dalam semua produk keramik adalah lempung atau biasanya kaolinit, dan karena itu reaksi kimia yang berlangsung pada pemanasan lempung sangat penting. Efek yang pertama dari pemanas ini ialah mendorong air hidrasi keluar. Hal ini terjadi pada suhu 600–650 derajat Celcius dengan menyerap sejumlah kalor, meninggalkan suatu campuran amorf, alumina dan silika terlihat
seperti terlihat dari penelitian sinar X. Sebagian besar alumina dapat diekstraksi dengan asam klorida. Jika pemanasan dilanjutkan, alumina amorf tersebut berubah dengan cepat pada suhu 940 derajat Celcius menjadi alumina kristal. Pada suhu yang sedikit lebih tinggi, mulai kira-kira 1000 derajat Celcius, alumina dan silika bergabung membentuk mulit 3Al2O3 dikali 2 SiO2. Pada suhu yang lebih tinggi lagi, silika yang tersisa berubah menjadi kristobalit kristal. Jadi, keseluruhan reaksi fundamental yang terjadi pada pemanasan lempung adalah 3 Al2O3 dikali 2 SiO2 dikali 2H2O menghasilkan 3 Al2O3 dikali 2 SiO2 plus 4 SiO2 ditambah 6 H2O. Selanjutnya yaitu proses pembuatan keramik. Yang pertama ada pengolahan bahan. Tujuan pengolahan bahan yaitu untuk mengetahui bahan baku yang belum siap pakai menjadi bahan keramik plastis yang telah siap pakai. Di dalam pengolahan bahan terjadi proses-proses tertentu, antara lain pengukuran ukuran butir, penyaringan, penyampuran, pengadukan, dan pengurangan kadar air. Yang kedua, yaitu pembentukan. Dalam pembentukan dilakukan tahap mengubah bongkahan tanah liat menjadi bentuk yang diinginkan. Ada 3 teknik utama dalam pembentukan benda keramik, yaitu pembentukan tangan langsung atau hand building, kemudian teknik putar, throwing, dan teknik cetak casting. Yang ketiga, ada pengeringan. Tujuan utama tahap ini adalah untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada tanah keramik. Selanjutnya ada pembakaran. Pada proses ini, partikel-partikel bubuk menyatu dan memadat. Proses pemadatan ini menyebabkan objek keramik menyusut hingga 20% dari ukuran aslinya. Tujuan proses ini yaitu untuk memaksimalkan kekerasan keramik dengan mendapatkan struktur internal yang tersusun rapi dan sangat padat. Sumahamijaya 2009. Selanjutnya ada pembakaran biskuit. Biskuit atau bisque merupakan suatu istilah untuk menyebut benda keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius. Yang terakhir ada pengglasiran. Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum tahap pembakaran glasir. Benda keramik dilapisi glasir dengan cara dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Fungsi glasir pada keramik untuk menambah keindahan, kedap air, dan menambah nilai jual. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.